Friends with benefit. Landi. Landi, bukan Lin. Landi. Sorry. Linda jadi cewek. Lanjut. Apa? Lanjut. Aku tuh udah bukan anak kecil loh yang bisa dibohongin kayak gitu. Iya ya. Nggak campur bahasa Inggris? Enggak, bahasa Arab aja. Arab, Inggris, Indonesia. Inggris dia aja. Hah? Coba. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat petang saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Petang. Hari ini Senin 10 November 2025. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Kejaksaan Agung melimpahkan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Pemerintah memberikan dukungan bagi keluarga penerima gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pejuang bangsa. Saudara, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nadiem Makarim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Senin 10 November 2025. Selain Nadiem, Kejagung juga melimpahkan 3 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berkas perkara yang diberikan yakni mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Sri Wahyuni, Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar Menengah tahun 2020, Mulyadsya, dan konsultan perorangan rencana perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah di Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Sementara untuk berkas perkara staf khusus Mendikbudristek tahun 2020 hingga 2024, Juristan belum dilimpahkan karena masih buron dengan status DPO. Sebelumnya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan pihak Nadiem Makarim. Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Nadiem Makarim sudah sesuai dengan prosedur. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Riau terkait dugaan korupsi terkait pemerasan oleh Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Muhammad Ridwan langsung dari Riau, Pekanbaru. Selamat petang Ridwan. Ridwan, berapa lama proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor Gubernur Riau? Ridwan. Ya, terima kasih rekan Fahmi dan selamat petang pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Senin 10 November 2025 dapat kami laporkan pemirsa bahwa siang hingga sore tadi dimulai pada pukul 11.30 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Adapun penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah ini pemirsa untuk mencari sejumlah barang bukti tambahan terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, staf ahli gubernur dan kepala dinas PUPR Provinsi Riau atas dugaan korupsi dan pemerasan. Dalam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dokumen di sejumlah ruangan di kantor Gubernur Riau siang hingga sore tadi pemirsa, anggota KPK membawa 8 mobil yang dikawal oleh anggota Satuan Brimopolda Riau dengan persenjataan lengkap. Dan di kantor Gubernur Riau ini juga tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan pemeriksaan di dalam mobil PLT Gubernur Riau saat ini SF Haryanto yang didampingi oleh sopir pribadinya. Sekaligus KPK mengeluarkan dan membawa dokumen yang ada di dalam mobil SF untuk dilakukan penyelidikan. Pemirsa, selain ruangan kerja Gubernur Riau nonaktif yang digeledah, KPK juga memeriksa ruangan kerja Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dan ruangan kerja Kabak Protokol Raja Faisal. Bahkan dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan di kantor Gubernur Riau, tim penyidik KPK juga membawa Sekda Provinsi Riau yaitu Syahrial Abdi dan juga Kepala Bagian Protokol Sekda Riau yaitu Raja Faisal bersama dengan 3 koper dokumen ke dalam mobil KPK yang diduga keduanya dibawa KPK untuk dimintai keterangan. Pemirsa, meskipun tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan kantor Gubernur Riau pada Senin hari ini lebih kurang 6 jam, namun aktivitas pekerjaan di lingkungan Provinsi Riau tetap berjalan normal dan lancar. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Provinsi Riau. Kembali ke studio di Jakarta, Fahmi. Baik, terima kasih Ridwan. Selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkap 1.259 orang yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ribuan orang tersebut diamankan dari 53 kampung rawan narkoba di 34 provinsi. Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung rawan narkoba di 34 provinsi pada 5 hingga 7 November 2025.
Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan, operasi gabungan yang digelar di 53 kampung rawan narkoba itu menangkap 1.259 orang yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan juga mengamankan barang bukti narkotika, diantaranya sabu seberat 126,32 kg, ganja seberat 12.726 kg, dan 1.428 butir pil ekstasi. Dengan total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi. Adapun dari hasil operasi ini, petugas gabungan telah mengamankan sebanyak 1.259 orang yang terdiri dari 830 laki-laki dan 429 perempuan yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai 1,53 miliar rupiah, 5,5 juta rupiah uang tunai diduga palsu, 19 pucuk senjata api pabrikan maupun rakitan dari berbagai merek dan jenis, serta 64 senjata tajam. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan, kepemilikan senjata api membuat pelaku turut diduga terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyita 89 kg sabu dari kampung Muara Bahari, Jakarta Utara. BNN turut mengamankan 9 orang yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan, operasi gabungan BNN di kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengamankan 9 orang beserta barang bukti narkotika, yakni 89 kg sabu, 91 gram ganja, dan 159 butir ekstasi. Dari hasil pendalaman, penyidik BNN meningkatkan proses ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung rawan narkoba di kantor BNN Jakarta Timur. Petugas gabungan berhasil mengamankan 9 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 89.159,42 gram, ganja seberat 91,53 gram, dan ekstasi sebanyak 159 butir. Petugas juga mengamankan barang bukti non-narkotika, yaitu senjata api rakitan, airsoft gun, dan senapan angin sebanyak 15 pucuk. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan, Kampung Muara Bahari di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah berulang kali diintervensi, mulai dari persuasif hingga represif oleh aparat penegak hukum. Namun berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, aktivitas peredaran narkoba masih berlangsung. Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penculikan anak lintas provinsi. Pengungkapan diawali dari penangkapan 2 orang pelaku. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Septi Nita. Selamat petang, Septi, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Fahmi. Selamat petang Fahmi dan juga saudara, dapat kami laporkan saudara bahwasanya memang benar kasus penculikan anak lintas provinsi ini telah berhasil diungkapkan oleh Polda Sulawesi Selatan dan juga Polda Jambi, yang dimana saudara seorang balita perempuan berusia 4 tahun yang diculik di Makassar ini telah berhasil diselamatkan dan juga dikembalikan kepada orang tuanya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan kasus penculikan ini, saudara, dilakukan koordinasi dan juga kerjasama tim gabungan antara Polda Sulawesi Selatan dan juga Polda Jambi yang berhasil menelusuri jejak pelaku hingga ke Kabupaten Merangin. Informasi yang kami peroleh dari Penumbit Humas Polda Jambi, Ibda Maulana, bahwa pihaknya berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yang dimana 4 orang tersangka ini diantaranya SY, warga Kota Makassar, NH warga Sukoharjo, selanjutnya MA dan AS yang merupakan warga Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, bahwa
Korban atau balita perempuan berusia 4 tahun ini sempat hilang selama sepekan, diculik oleh SY, kemudian dibawa ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk dijual, yang dimana sebelumnya korban atau balita perempuan berusia 4 tahun ini sempat ditawarkan melalui media sosial. Hingga saat ini saudara, Polda Jambi masih melakukan pengembangan kasus dan juga penyelidikan ada atau tidaknya jaringan perdagangan anak di Provinsi Jambi. Dan berikut saudara pernyataan dari Penumbit Humas Polda Jambi, Ibda Maulana. Anak yang atas nama Bilkis yang dari Makassar dan ditemukan di daerah Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin. Saat ini anak tersebut sudah kembali dihantarkan ke Makassar oleh tim dari Polrestabes Makassar. Untuk 3 orang pelaku penculikan saat ini sudah dibawa ke Makassar, karena penanganan kasusnya diserahkan ke Makassar, Polrestabes Makassar. Sementara itu, saudara, dapat kami informasikan hingga saat ini pihak kepolisian terus mengimbau kepada seluruh orang tua agar dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi anak, terutama saat anak berada di tempat umum ataupun saat bermain di luar rumah. Selain itu juga saudara, orang tua diminta untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada anak agar anak tidak mudah percaya kepada orang asing pada saat diajak berkenalan ataupun bepergian. Dengan adanya kewaspadaan, pengawasan yang baik dan juga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, hal ini dapat mencegah terjadinya atau terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Fahmi. Baik, terima kasih Septi, selamat kembali bertugas. Saudara, 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Tengku Aidil. Selamat petang Tengku Aidil, silakan dengan informasinya. Ya, selamat petang Fahmi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan sejak Minggu malam ini memang menyebabkan Sungai Klut di Aceh Selatan meluap. Luapan Sungai Klut ini terjadi memang sejak pagi dini hari yang mulai mengenangi pemukiman warga di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Klut Utara dan Kecamatan Klut Tengah. Fahmi, dapat kami laporkan di Kecamatan Klut Utara terdapat 3 desa yang terendam banjir, yakni Desa Limopurut, Desa Kota Fajar, dan Desa Gede Padang dengan genangan air mulai dari 20 hingga 50 cm. Sementara itu juga banjir juga berdampak di salah satunya di Kecamatan Klut Tengah, yakni di Desa Jambo Papan dengan ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 80 cm. Banjir juga merendam area persawahan serta badan jalan utama antar desa hingga ruas jalan lintas Kota Fajar Klut Utara Manggamat di Jambur Papan Klut Tengah ini, hingga menyebabkan memang jalan utama lintas kecamatan ini lumpuh total, hingga juga sejumlah pengendara terpaksa melintasi menggunakan perahu milik warga. Dan juga sementara itu untuk roda 4 memang harus terpaksa berhenti di titik-titik lokasi di bagian jalan hingga menunggu banjir surut. Sementara itu juga Fahmi, dapat kami laporkan meskipun memang kondisi yang cukup parah ini terjadi sejak pagi dini hari ini, memang hingga saat ini belum ada laporan terkait dengan korban jiwa dari peristiwa ini. Namun juga masyarakat bergotong royong dibantu dengan BPBD, TNI dan juga Polri mulai melakukan evakuasi terhadap barang-barang berharga milik warga untuk dapat diamankan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu menurut Kapolsek Klut Tengah, Ibtu Arham mengatakan memang selain faktor curah hujan, tidak adanya atau belum maksimalnya titik tanggul pengaman di sejumlah titik di aliran Sungai Klut ini yang menjadi penyebab utama cepatnya meluap Sungai Klut ke pemukiman warga, sehingga namun saat ini dirinya juga menambahkan bahwasannya kondisi banjir sudah mulai terkendali, dan juga hingga siang tadi Fahmi dilaporkan bahwasannya kondisi air di 2 kecamatan sudah mulai berangsur surut, dan juga aktivitas masyarakat di jalan utama khususnya antar lintas
kecamatan ini sudah mulai berangsur normal, namun pihak BPBD, TNI dan juga Polri terus mengimbau kepada masyarakat untuk dapat waspada, khususnya yang tinggal di aliran Sungai Klut, untuk waspada terhadap banjir susulan yang dapat terjadi mengingat cuaca yang saat ini masih berpotensi dilanda intensitas hujan yang tinggi. Demikian untuk update terkini dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Aidil. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Selamat datang di Woman Inside. Real Talk, Real You. Setiap perempuan punya cerita. Program talk show yang menghadirkan kisah inspiratif wanita dari berbagai bidang. Berbagi pengalaman dan wawasan baru di setiap episodenya. Bersama host Berliana Lovel dan Meisita Lomania. Women's Insight, setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, pemerintah memberikan dukungan bagi keluarga penerima gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pejuang bangsa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungan tersebut bentuk penghormatan dan penghargaan agar keluarga terus membangun semangat perjuangan dari para pahlawan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keluarga atau ahli waris dari seseorang yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional berhak menerima sejumlah penghargaan dari negara sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanannya. Pemerintah memberikan dukungan berupa tunjangan kehormatan sebesar 57 juta rupiah per tahun bagi keluarga penerima gelar pahlawan nasional. Mensos mengungkapkan agar masyarakat tidak melihat dari jumlahnya karena dukungan ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan agar keluarga terus membangun semangat perjuangan dari para pahlawan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya ada apa ya namanya ya, ada dukungan lah untuk ahli waris gitu dari pemerintah. Tapi itu sebagai bagian dari bentuk silaturahmi ya. Kalau dilihat nilainya nggak terlalu banyak ya. Tetapi mudah-mudahan ini sebagai bagian dari upaya untuk menghormati, menghargai ya, sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan dan dari para leluhurnya, dari para sesepuhnya. Kita beri dukungan 50 juta per tahun. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi sejumlah tokoh bangsa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah di Hari Pahlawan. Berikut nama-nama penerima gelar pahlawan nasional dalam infografis lengkapnya.
10 penerima penganugerahan gelar pahlawan nasional. 1. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Gelar tokoh Jawa Timur bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Memimpin serangan umum 1 Maret 1949 berhasil merebut Yogyakarta dari Belanda dalam 6 jam. 2. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gelar tokoh Jawa Tengah bidang perjuangan bersenjata dan politik. Dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, menetapkan kebijakan bagi etnis Tionghoa. 3. Marsina. Gelar tokoh Jawa Timur bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Aktivis dan buruh pabrik arloji di era Orde Baru. Pertama kali diusulkan menyandang gelar pahlawan nasional pada Hari Buruh. 4. Profesor Dr. Bohtar Kusuma Atmaja. Gelar tokoh Jawa Barat bidang perjuangan hukum dan politik. Mantan Menteri Luar Negeri dan Rektor Universitas Pajajaran, mencetuskan konsep negara kepulauan atau wawasan Nusantara. 5. Hajah Rahmah El Yunusiah. Gelar tokoh Sumatera Barat bidang perjuangan pendidikan Islam, reformator pendidikan Islam, mendirikan perguruan tinggi Islam perempuan pertama di Indonesia. 6. Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Gelar tokoh Jawa Tengah bidang perjuangan bersenjata. Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD atau Kopassus, memimpin operasi militer G30S 1965. 7. Sultan Muhammad Salahuddin. Gelar tokoh Nusa Tenggara Barat bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Memerintah Kesultanan Bima sejak 1915 sampai 1951. Dikenal dengan gelar Ruma Makidi Agama atau yang menegakkan agama. 8. Syekhona Muhammad Khalil. Gelar tokoh Jawa Timur bidang perjuangan pendidikan Islam, guru para ulama Nusantara, mendirikan Nahdlatul Ulama NU. 9. Tuan Rondahaim Saragi. Gelar tokoh Sumatera Utara bidang perjuangan bersenjata, pejuang era kolonial Belanda. Penerima tanda kehormatan bintang jasa sebagai tokoh Provinsi Sumatera Utara dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. 10. Zainal Abidin Syah. Gelar tokoh Maluku Utara bidang perjuangan politik dan diplomasi, Gubernur Irian Barat pertama pada 1956, tokoh pemersatu wilayah Irian Barat ke NKRI. Saudara, keluarga dan ahli waris mengaku bersyukur atas penganugerahan gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Berikut keterangan sejumlah keluarga dan ahli waris pahlawan nasional. Tadi sudah sampai, terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Marsina, yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ondal jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsina, saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Untuk kami, keluarga besar Sarwo Edi Wibowo mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang telah menganugerahkan anugerah pahlawan nasional ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa atas jasa dan pengabdian beliau sebagai seorang prajurit yang kemudian menjadi salah satu tokoh Baret Merah, pasukan khusus yang kemudian menjadi Kopassus yang kita kenal saat ini,
dan ketika itu beliau memiliki jasa yang penting dalam pemberantasan G30 SPKI. Pemerintah tengah menyusun buku sejarah para pahlawan nasional dengan biografinya masing-masing dari masa ke masa. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengaku buku sejarah akan terdiri dari para pejuang yang telah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Rekan-rekan media. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah tengah menyusun buku sejarah para pahlawan nasional dengan biografinya masing-masing. Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama Kementerian Sosial dan melibatkan para peneliti untuk menyusun buku sejarah tersebut. Buku sejarah itu akan terdiri dari para pejuang yang telah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari masa ke masa, mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Tentu, mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri. Yang tadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial, semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih penelitian dari tokoh-tokoh ini, jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan hanya paper, ya misalnya seperti Ronda Haim Saragi itu, Napoleon van der Bataks gitu, itu penelitiannya panjang. Nah, bukan hanya sekedar nama, tapi penelitiannya panjang. Bahannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, ini coba nanti kita akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa presiden ke presiden, dari zaman Bung Karno sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan para sejarawan dan peneliti akan menyusun penulisan ulang sejarah secara profesional. Menbud menilai pemberian gelar pahlawan nasional yang berlangsung di Istana Negara Jakarta tidak akan berdampak pada penulisan ulang sejarah. Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka peluang pemberian gelar pahlawan nasional tidak hanya dilakukan setiap Hari Pahlawan, melainkan bisa diberikan saat momentum Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini karena masih banyak nama tokoh yang dibahas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka peluang pemberian gelar pahlawan nasional tidak hanya dilakukan setiap Hari Pahlawan, tetapi juga bisa diberikan pada momentum Hari Kebangkitan Nasional. Peluang itu akan dilakukan karena masih banyak nama-nama yang dibahas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menbud Fadlizon mengaku seluruh nama penerima gelar pahlawan nasional merupakan hasil usulan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentu ada nama-nama yang lain. Nah, ini nanti kita akan menjadikan nama-nama yang lain ini mungkin akan dibicarakan kalau bisa ada pemberian gelar pahlawan nasional juga pada Hari Kebangkitan Nasional, sehingga proses ini juga bisa terus berlanjut dan kita menghargai para tokoh, para pejuang bangsa yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan proses seleksi untuk menentukan gelar pahlawan nasional dilakukan secara ketat melalui berbagai tahap dan melibatkan banyak pihak termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Saudara, TNI Angkatan Laut menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025. TNI Angkatan Laut dan Kementerian Sosial hari ini menggelar upacara tabur bunga di kapal Republik Indonesia Brawijaya 320. Dalam upacara ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diawali dengan penghormatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut selaku inspektur upacara dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Usai mengheningkan cipta, inspektur upacara Laksamana TNI Muhammad Ali menabur bunga ke laut dari atas KRI Brawijaya 320. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa. Pelaksanaan upacara tabur bunga di atas KRI Brawijaya, kapal baru yang baru datang dari Itali, dan dihadiri oleh beberapa kementerian dan seluruh perwira TNI Polri
dan Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa juga hadir. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar, aman, dan sekarang kita masih berada di Teluk Jakarta untuk menikmati udara laut yang cerah. Usai rangkaian kegiatan dilakukan, kapal kemudian kembali menuju Markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Wamensos Agus Jabo mengingatkan bangsa Indonesia untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Usai menghadiri upacara tabur bunga di KRI Brawijaya 320, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberi pesan agar peringatan Hari Pahlawan dimaknai sebagai momentum meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Hal ini sesuai dengan makna dari tema Hari Pahlawan Nasional tahun ini, yakni pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Wamensos Agus Jabo juga menyoroti pentingnya menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman moral di tengah berbagai tantangan modern. Ia menilai semangat pantang menyerah, gotong royong, dan keikhlasan harus tetap hidup, khususnya di hati generasi muda Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Upacara peringatan Hari Pahlawan berlangsung kurang dari 20 menit tanpa pidato dan kata sambutan. Beberapa saat setelah KRI Brawijaya lepas jangkar dari dermaga 300 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara tabur bunga ini dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Presiden Prabowo Subianto melantik Dwi Arso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial di Istana Negara, Jakarta. Dwi Arso menggantikan posisi Hakim Agung Soeharto yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden nomor 101/P tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Selain melantik Wakil Ketua MA bidang non-yudisial, Presiden juga melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Dwi Arso kemudian mengucapkan sumpah atau janji sebagai Wakil Ketua MA bidang non-yudisial di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Dwi Arso menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Kepala Negara. Sebelumnya, Dwi Arso Budi Santiarto terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial setelah memperoleh 25 suara dalam sidang pemilihan yang dipimpin Ketua MA Sunarto pada 10 September 2025. Sebelum terpilih sebagai Wakil Ketua MA bidang non-yudisial melalui 2 putaran pemilihan, Dwi Arso sempat dipercaya memegang sejumlah posisi strategis seperti Ketua Kamar Pengawasan MA dan Kepala Badan Pengawasan MA RI. Selain melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Kepala BRIN Arif Satria menegaskan lembaganya akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya, Arif Satria menjabat sebagai Rektor IPB. Selain itu, Kepala Negara juga melantik Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala BRIN berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 123/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN.
Usai dilantik, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan pihaknya akan mengawal sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan, energi, dan air. Ia menilai 3 bidang tersebut perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik. Kepala BRIN mengungkapkan pengembangan riset dan inovasi diperlukan agar mendorong kemajuan ekonomi. Dan insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira 3 bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik. Karena riset dan inovasi ini akan menjadi tumpuan dimanapun negara yang memiliki kekuatan riset dan inovasi itu akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Itu sudah dibuktikan dalam berbagai uji korelasi ya. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan lembaganya akan mendorong dilakukannya konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Ia juga menilai BRIN harus menjadi think tank pemerintah terhadap perumusan kebijakan strategis. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki tahap operasionalisasi dan pengembangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Diki Balo. Selamat malam Diki, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya baik, selamat malam Fahmi dan juga saudara. Benar sekali yang diinformasikan sebelumnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga bulan November 2025 ini sudah masuk dalam tahap aktivasi atau tahap pengembangan dan juga pengoperasian di beberapa kelurahan atau desa di Nusa Tenggara Timur. Leri Rupidara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diluncurkan dari tanggal 21 Juli tahun 2025 yang lalu ini sudah memasuki tahap aktivasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana dirinya mengatakan bahwa tahap aktivasi ini difokuskan pada kelembagaan koperasi termasuk aspek tata kelola bidang usaha, kemudian juga bidang keuangan, kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan rencana bisnis. Dan juga tahap aktivasi ini, Fahmi, dapat kami informasikan ini mencakup peningkatan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan juga rencana keuangan secara mandiri. Leri Rupidara juga menyebutkan bahwa tahap aktivasi atau pengoperasian dan juga pengembangan dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga dilibatkan beberapa pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang ada di kelurahan atau desa di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana mereka ini mempercepat proses aktivasi dengan menugaskan project manager officer dan juga asisten bisnis yang bekerja hingga Desember 2025 untuk memastikan bahwa proses aktivasi atau percepatan juga pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih dapat tepat sasaran. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Leri Rupidara, berikut ini. Aktivasi ini artinya bagaimana mulai memastikan pemenuhan syarat-syarat kelembagaan, syarat-syarat tata kelola, syarat-syarat bidang usaha, syarat-syarat bidang keuangan, syarat-syarat kapasitas manusia pengelola, pengurus, pengawasnya di dalam, syarat-syarat membuat rencana-rencana program atau biasa disebut rencana bisnis. Dan inilah disebut dengan tahap aktivasi. Dia akan berjalan terus, termasuk dengan aspek permodalan. Ya, Fahmi dan juga saudara, tahap aktivasi ini juga ditugaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja ditargetkan akhir atau rampung pada Desember 2025 dengan sistem penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih yang sepenuhnya berbasis digital untuk dapat menjangkau beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mampu menyeimbangi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan di beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah di mana Koperasi Desa Merah Putih terbilang sukses dalam penyelenggaraannya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Jakarta. Fahmi. Baik, terima kasih Diki. Selamat kembali bertugas. Saudara, Bank Indonesia memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik,
dan Teknologi Informasi. Berikut keterangan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Bank Indonesia tetap akan fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi ini berlangsung. Terima kasih. Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono secara resmi membuka World Leaders Panel 2025 yang dihadiri sejumlah tokoh internasional dari berbagai negara untuk membahas perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga diplomasi budaya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Edi Baskoro Yudhoyono didampingi Hidayat Nur Wahid membuka secara resmi World Leaders Panel dalam rangkaian acara World Peace Forum 2025 di Gedung Nusantara 5 MPR RI Jakarta pada Senin 10 November 2025. Forum yang menjadi bagian dari rangkaian World Peace Forum 2025 dihadiri para pemimpin dunia dari berbagai negara, termasuk pejabat tinggi, akademisi, dan pemimpin organisasi internasional yang menyoroti isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, serta upaya memperkuat diplomasi budaya sebagai sarana membangun perdamaian berkelanjutan. Tokoh-tokoh internasional yang hadir diantaranya Presiden Timur Leste, José Ramos Horta, Founder Jahjaga Foundation, Madam Atifete Jahjaga, dan Ketua Cheng Ho Multicultural Education Trust, Tan Sri Lee Kim Yu. Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan, pentingnya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menjaga perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Edi Baskoro menegaskan, MPR RI berkomitmen terus berperan aktif dalam diplomasi antar parlemen, memperkuat dialog lintas bangsa, serta mendorong nilai-nilai perdamaian dalam setiap kebijakan nasional dan internasional. Conflicts and tensions still exist across many regions. We also face new challenges, including disinformation, humanitarian crisis, climate change, and social inequality. In these times, the need for moderation, tolerance, and understanding between civilization is more important than ever. As we gather here, we are reminded that even though the world is physically closer, the human heart still needs bridges built on empathy, respect, and shared values. Dalam sesi World Leaders Panel, para pemimpin dunia juga memberikan pandangan terkait isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, serta upaya memperkuat diplomasi budaya sebagai sarana membangun perdamaian berkelanjutan. Melalui forum ini, Wakil Ketua MPR RI berharap dapat lebih memperkuat diplomasi perdamaian dan kerjasama lintas budaya, serta mempertegas peran Indonesia dan Asia dalam mendorong nilai-nilai keadilan, moderasi, dan kemanusiaan di panggung global. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional,
TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Forum Penyelamatan Hutan Jawa untuk membahas pencabutan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Forum Penyelamatan Hutan Jawa dengan agenda permohonan pencabutan SK Kementerian LHK terkait perhutani kawasan hutan dengan pengelolaan khusus KHDPK dan penolakan reforma agraria di hutan Jawa. Dalam rapat bersama Komisi 4 DPR RI, Forum Penyelamat Hutan Jawa FPHJ menyampaikan 3 isu strategis, yakni menyangkut kelembagaan pengelolaan hutan di Pulau Jawa, isu reforma agraria, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ketua FPHJ Eka Santosa menegaskan, isu tersebut disampaikan sebagai upaya untuk menjaga hutan sebagai aset negara dan menolak kebijakan yang dinilai berpotensi merusak ekosistem maupun menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan berkaitan pertama sehubungan dengan isu reforma agraria. FPHJ memandang sebagaimana kita ketahui bahwa hutan adalah menyangkut hayat hidup orang banyak dan itu harus dikuasai negara. Ya, begitupun dari perspektif budaya bahwa hutan untuk dijaga, dipelihara dan itu untuk kepentingan umat manusia dan bangsa kita. Yang kedua, ada sebuah kebijakan yang datang dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan tentang KHDPK. Kita minta bukan hanya evaluasi tapi penundaan dulu dan dilakukan sebuah penataan. Nah, yang ketiga, kita ingin menyampaikan aspirasi tentang kelembagaan pengelolaan hutan di Pulau Jawa ini. Melalui 3 isu tersebut, Forum Penyelamat Hutan Jawa FPHJ berharap Komisi 4 DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi ini dan memastikan kebijakan kehutanan di Pulau Jawa tetap berpihak kepada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Saudara, pasukan marinir Pasmar 2 Korps Marinir menggelar Hari Marinir Indonesia, Indonesian Marines Days, dalam rangka memperingati HUT ke-80 Korps Marinir TNI AL di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur. Diawali dengan napaktilas prajurit Korps Marinir untuk mengenang jejak perjuangan para pahlawan dari Taman Bungkul menuju Taman Apsari, dipimpin oleh Komandan Pasmar 2 Majen TNI Marinir Oni Junianto. Dan dari Kota Lama menuju Taman Apsari dipimpin oleh Wakil Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Arinto Benisarana, seolah menjadi magnet menarik ribuan warga Surabaya untuk berkumpul di Taman Apsari depan Gedung Negara Gerahadi. Tampilan raksa band yang memukau membawa warga Surabaya berjoget bergembira bersama prajurit Pasmar 2 Korps Marinir dan Komcat Matra Laut. 1.500 porsi makanan gratis, 1.000 paket sembako untuk warga yang membutuhkan,
paket susu dan biskuit, serta mainan untuk anak-anak dibagikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Komandan Pasmar II, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak bersama jajaran Forkopimda Jawa Timur. Selain itu, stand pameran alutsista dari Komando Pelaksana Pasmar II, pameran mobil klasik dan motor gede menambah semarak gelaran Indonesian Marine Day. Puncaknya, warga Surabaya dibuat kagum oleh profesionalisme 14 prajurit detasemen intai para amfibi 2 marinir yang melaksanakan terjun payung dari ketinggian 6.000 kaki. Komandan Pasmar II Majen TNI Marinir Oni Junianto mengatakan, Indonesian Marines Day merupakan bentuk nyata kedekatan marinir dengan masyarakat sesuai instruksi Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi agar membaur bersama rakyat. Ini kita adalah peringatan HUT Korps Marinir yang ke-80 atas instruksi Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi itu telah menginstruksikan kita membaur dengan masyarakat. Kita datang ke sini dengan berbagai kegiatan mempertanggungjawabkan keterampilan yang kita dibiayai oleh negara, dalam hal ini juga oleh rakyat. Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian prajurit marinir selama 8 dekade menjaga kedaulatan bangsa. Wagub Emil Dardak mengungkapkan Surabaya memiliki hubungan historis yang kuat dengan Korps Marinir. Surabaya adalah kotanya marinir, kotanya prajurit laut, dan kotanya pejuang. Badan usaha milik Desa Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit berhasil panen jagung perdana. Program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berhasil diimplementasikan oleh BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit. Panen jagung perdana merupakan keberhasilan program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa dan mendukung program ketahanan pangan nasional. Kepala Desa Batu Berapit Umar Lisman mengatakan bahwa keberhasilan BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk terus mendukung program-program positif dan bisa menjadi contoh yang baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten hingga provinsi. Kita berharap yang hari ini tentunya semua stakeholder mampu menampung pasaran jagung manis yang hari ini mungkin panennya, dan juga mudah-mudahan dengan panen yang hari ini kita dari BUMDes Remaja Bertuah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin apa yang kita programkan. Direktur Utama BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit, Herman Kanedi, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dari seluruh pihak, sehingga BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit kini lebih maju. Meskipun banyak hambatan di tangan, namun kami usaha bagaimana maksimal ketahanan desa Berapit ini terpenuhi sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Acara panen jagung perdana dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Batu Berapit bersama Ketua BPD Perwakilan Balai Benih Pertanian Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.